Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang menyaksikannya di pagi hari, dan selamat malam dan juga sore untuk yang menyaksikannya di waktu malam dan juga sore. First, untuk hari ini kelas 2 untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Apa saja sih isinya nanti? Yang pertama, isinya adalah melafalkan surat An-Nas, kemudian menghafal surat An-Nas. Yang ketiga, pesan surat An-Nas. Yang terakhir, lafal huruf hijaiyah bersambung. Nanti kita latihan satu persatu dari A sampai D. Lanjut saja. Sebelumnya, mari kita doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, sekarang sebagai permulaan kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama, sudahkah kita bisa membaca Al-Quran? Jadi harus kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, dan Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Kenapa jadikan pedoman hidup? Karena semua sumber ilmu dan sumber agama adalah ada di dalam Al-Quran. Makanya kita harus dapat membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat surat An-Nas. Salah satunya. Surat An-Nas juga termasuk surat-surat pendek, karena hanya beberapa ayat kan. Dan apakah kalian sudah hafal? Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Yang A, melafalkan Al-Quran surat An-Nas. Sebelum itu harus diketahui bahwa surat An-Nas adalah surat nomor 114 dalam Al-Quran. Jadi mushaf dalam Al-Quran itu terdapat 114 surat. Dan surat An-Nas ini dia pada posisi terakhir, yaitu posisi 114 dalam Al-Quran. Kemudian surat An-Nas juga disebut surah penutup. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Itu harus kita ingat. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Berikut lafal surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Begitulah bunyinya. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan tajwidnya, makharijul hurufnya juga ya, panjang pendeknya harus sesuai. Jangan terlalu tergesa-gesa ketika membaca surat dalam Al-Quran. Kemudian untuk menghafalkan surat An-Nas. Begini, jika bacaan surat An-Nas kalian sudah lancar, ayo kita latihan untuk menghafalkannya. Jadi hafalkan dengan cara mengulang-ulang. Bagi yang belum hafal, cukup kalian baca saja terus-menerus. Nanti lama-lama insya Allah akan hafal. Menghafal dilakukan ayat demi ayat. Tetapi di sini ini untuk cara varian, kalian pasti punya cara tersendiri yang lebih mudah menurut kalian. Metode itu disebut
metode tadzkirah. Membaca ayat demi ayat disebut tadzkirah. Nah, sekarang kita harus pelajari. Nah, dengan artinya. Jadi, kita tidak hanya hafal lafalnya juga, tetapi kita juga harus tahu artinya. Apa sih artinya surat An-Nas ini? Nah, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas. Yang kedua, Raja manusia. Yang ketiga, Ilahin nas. Sembahan manusia. Empat, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan fi sudurin nas, di dalam dada manusia atau ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia. Kemudian selanjutnya pesan dalam surat An-Nas. Nah, ini kita harus ketahui bersama. Jadi pesan dalam surat An-Nas yang harus kita ingat, surat An-Nas ini termasuk surat pendek di dalam Al-Qur'an. Kemudian, nah, yang kalian ingat tadi di depan sudah ada, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Ingat. Nah, surat An-Nas artinya itu, An-Nas sendiri adalah manusia. An-Nas artinya adalah manusia. Ingat, An-Nas artinya manusia. Nah, surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Makanya termasuk golongan surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, surat An-Nas sendiri mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik kejahatan yang berasal dari manusia maupun dari bangsa jin, seperti sihir, kemudian ada santet dan lain sebagainya. Nah, dalam surat An-Nas juga berisikan tentang memohon pertolongan hanya kepada Allah. Tiada siapapun atau apapun yang wajib kita minta pertolongan di dalam surat An-Nas itu, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Makanya kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah, seperti yang sudah tertera dalam surat An-Nas. Seperti itu. Kemudian surat An-Nas sebagai tambahan. Jadi surat An-Nas kalian biasanya atau itu pasangannya adalah surat Al-Falaq. Surat An-Nas dan Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu urutan ke-113, kalau surat An-Nas 114. Nah, kedua surat ini, surat An-Nas dan Al-Falaq, disebut Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain. Nah, itu maksudnya apa? Kenapa disebut Al-Mu'awwidzatain? Karena di situ mengandung ta'widz. Atau apa? Ta'widz maksudnya adalah perlindungan. Berisi tentang perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, tadi kan berlindung dari syaitan, dari jin, ya, yang membisikkan ke dada manusia dan lain sebagainya. Sama qul a'udzu birabbil falaq, berisi tentang perlindungan, meminta perlindungan. Makanya disebut Al-Mu'awwidzatain. Nah, atau mengandung ta'widz yang disebut perlindungan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini mari kita masuk ke halaman selanjutnya yang D. Di situ di buku kalian ada di halaman 16. Nah, lafal huruf hijaiyah bersambung. Mari kita coba kenal dulu. Nah, Al-Qur'an itu ditulis menggunakan huruf hijaiyah.
Maksudnya apa huruf hijaiyah itu? Nah, huruf hijaiyah disebut juga huruf Arab. Nah, seperti itu. Jadi penulisan Al-Quran itu ditulis menggunakan huruf hijaiyah atau huruf Arab. Nah, huruf hijaiyah sendiri terdiri dari 29. Membaca dan menulis huruf hijaiyah harus diingat nih, harus dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Kebalikannya kalau kita menulis huruf alfabet atau abjad dalam bahasa Indonesia itu dari kiri ke kanan. Kalau huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Seperti yang dicontohkan di bawah ini nanti. Nah, penulisan huruf hijaiyah itu mengalami perubahan ketika disambung. Mau entah itu nanti di depan, di tengah ataupun di akhir. Nanti dia ada perbedaannya. Nah, ini penjelasannya. Ini lihat halaman 16 itu dilihat. Kita mulai dari alif, ba, ta. Huruf alif ketika di awal. Nah, contohnya seperti ini. Alhamdulillah. Jadi dia ketika di awal huruf alif ini dia tidak bisa disambung ketika di awal. Alhamdulillah. Kemudian di tengah seperti ini. Contohnya yasha'u. Nah, seperti ini kalau di tengah. Dia juga nggak bisa disambung nih. Nah, kalau di akhir jelas hampir sama ketika di tengah. Ana. Nah. Kemudian yang ba ketika di depan seperti kata bismi. Nah, langsung dia ekornya hilang kemudian disambung dengan sin. Kalau di tengah dia langsung disambung seperti ini. Seperti kata na'budu. Nah, jelas ya, langsung di tengah kayak gini. Ketika di akhir dia tinggal disambungkan yang depannya, bisa disambung, tidak seperti alif tadi ya, ketika di depan nggak bisa. Kalau ini di depan bisa, tengah bisa, belakang pun bisa disambung. Al-ghaitu seperti itu ya. Kemudian ta sama, hampir sama dengan ba. Kalau jadi bata itu caranya hampir sama ya. Tarmihim nasta'inu hampir sama ya. Al-baitu ya, hampir sama ketika di tengah, awal, tengah dan juga belakang. Sekarang yang sa juga hampir sama dengan ba dan ta. Kemudian jim kalau depan ini hilang ya, ini pancingnya yang bawah itu hilang, dia berubah menjadi jasadun ketika di tengah seperti ini. Yasjudu ketika di belakang dia tetap ada tapi dia ditambah dengan ini. Nah, dia langsung disambungkan ke sini. Nah, seperti itu. Sama jim ha kha. Nah, dia ini sama, sama. Kemudian dal zal. Nah, ini juga sama. Nah, cuma kalau dal. Nah, kalau dal di situ ada two cuts. Nah, di situ dia tidak bisa disambung dengan huruf belakangnya ya. Ketika di depan dia tetap jadi tu yang biasa. Nah, kalau di tengah, nah dia bisa nih dengan belakangnya, tetapi dia bisa disambung dengan depannya, tapi kalau belakangnya nggak bisa. Seperti faqadaro. Nah, seperti ini kan jadinya. Kalau di belakang sama, hampir sama dengan yang di tengah. Sama zal juga. Ro juga sama, hampir sama dengan dal dan dal. Dia cuma bisa disambung ketika di tengah dan juga di belakang. Dia nggak bisa nih nyambung dengan huruf setelahnya, di belakangnya nggak bisa nih. Nah, seperti ya robbah di sini kan. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini sin, shin, shot sama. Nah, sin salah di depannya seperti ini, bisa disambung ya dengan huruf setelahnya, di tengah juga bisa, belakangnya seperti ini. Shin juga sama. Shot ini hampir sama semua ini ya. Sadot, tolo ini hampir sama juga. Di depan bisa disambung, tengah bisa, belakangnya seperti ini. Oke, hampir sama semuanya ini. Nah, kemudian ini ain ghin. Nah, ain ghin ini hampir sama dengan ha, cuman berubah bentuk, dia pancinya diubah seperti ini, seperti ainun ketika di tengah seperti ya naiku, dan ketika di belakang, nah dia bentuknya sudah berbeda ya, ketika di tengah dan di belakang dia langsung disambungkan seperti ini. Iya, nah nih jadi nggak ada rongganya di depan kayak gini, dia bersambung nih. Nah, kayak segitiga terbalik. Nah, mana seperti itu. Ghin juga sama, beda titiknya saja dengan ain. Kemudian fa depan bisa fiha seperti ini ya.
Ini ekornya hilang. Kemudian di tengah nggak ada ekornya, bisa nih disambung di huruf sebelum dan sesudahnya bisa. Yafqahu nih bisa ya, huruf sesudah dan sebelumnya. Kemudian yang di belakang, ketika di belakang dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Kayak gini. Qaf juga sama, kaf juga sama. Nah, bentuknya seperti ini. Ketika di depan bentuknya sudah berbeda ya. Kaf, ingat seperti ini. Nah, katabah ketika di tengah seperti ini bisa digabung dengan huruf sebelum dan sesudahnya seperti kata yaktubu. Nah, ketika di belakang dia kembali seperti huruf asalnya. Nah, malaka. Nah, jadinya seperti ini. Dan untuk lam, nah sama ya, di tengah, depan, tengah dan juga belakang semuanya berbeda. Nah, ini ketika disambung di tengah dan ini ketika di belakang. Nanti seperti ini. Kemudian ada mim nun wawu ha lam alif hamzah ya. Nah, ini mim hampir tidak mengalami perubahan ketika di depan. Nah, depan sama seperti ini, bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Yang tengah pun bisa disambung dengan sesudah dan sebelum. Nah, ini nun hampir sama ya dengan dengan ta, ini hampir sama. Wawu, nah wawu ini hampir seperti alif ya. Dia ketika di depan dia tidak bisa disambung dengan huruf yang sesudahnya. Sebelumnya bisa, tapi kalau sesudahnya dia nggak bisa. Seperti ini wasala, fasaufa. Wawu ketika di belakang ajibu. Nah, ketika di belakang seperti ini bisa ya. Ha ini agak berubah ketika di tengah bentuknya. Nah, seperti bisa disambung ketika di depan. Di tengah bisa, di belakang juga bisa. Hurufnya aja yang berbeda. Di depan seperti ini, lihat hadza. Ketika di tengah yahdi, ingat bentuknya sudah berbeda. Dan ketika di belakang juga sudah berbeda lagi. Malahu, hanya seperti itu. Nah, berbeda ya. Lam alif. Nah, dari kata lam, dari huruf lam dan alif. Dia mau di tengah di depan ya jadinya seperti ini. Dia nggak bisa digabung dengan yang sesudah. Di tengah begini sama dan belakang. Hamzah bunyinya sama ya, hamzah itu dengan a sama. A'angta. Nah, seperti ini. Cuma dia tidak bisa disambung nih ketika di depan. Nggak bisa disambung dengan belakangnya. Kayak gini hamzah. Nah. Dan ya juga sama, ya juga hampir sama dengan ta dan temannya tadi. Nah, itulah caranya untuk sederhananya seperti itu. Nah, dan untuk pelajaran ini kalian cukup dipelajari dulu saja, dilatih di rumah sambil menulis anas ya. Nanti kalian akan tahu cara nyambungnya seperti apa ya. Cukup dipelajari dulu untuk materi kali ini dan sampai di sini pertemuan kita. Yang terakhir, Parian mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi Bapak. Jika ada kesalahan, silahkan kasih kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.